الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa kita masuk di hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Masya Allah ya. Masih ada waktu untuk sangat cepat sekali Bib ya. Jadi masih ada waktu kita untuk memperbaiki ibadah puasa kita, ibadah salat kita ya, ibadah tahajud kita atau sunnah kita ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu jangan biarkan puasamu sia-sia nih Masya Allah ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Habib Muhammad Syahab, Ustaz Zaki Mirza, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani, dan ada Al-Habib Gais Abdurrahman Asgaf, Masya Allah ya. Dan buat pemirsa di rumah yang punya pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita Cahaya Hati iNews. Insya Allah nanti guru-guru kita akan menjawab pertanyaannya. Baik, langsung aja yuk kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Bib, ini temanya memang sering dibahas, tapi tidak ada salahnya terus kita ingatkan karena memang hampir rata-rata kita masih dalam makom yang itu nih Bib. Ya, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Diingatkan terus saja masih begitu apa tidak? Benar. Baik, silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fi nahjil amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan sore hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, para pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang hadir semuanya, ada Sayyid Ali, Zainal, Syahab dan yang lainnya. Puasa insya Allah menambahkan keberkahan dan menjadikan bulan puasa ini selalu dikatakan madrasah. Bulan puasa ini madrasah buat diri kita. Al-Imam Ghazali membagi puasa ini ada 3 bagian Ali. Yang pertama ada yang dikatakan saumul awam. Ada yang dikatakan saumul khusus, ada yang dikatakan saumul khususil khusus.
Yang pertama adalah saumul awam. Apa itu saumul awam? Puasanya orang awam. Seperti bahasan kita hari ini. Jadi biasanya puasanya orang awam itu seperti apa? Orang awam biasanya puasa, taunya cuma tidak makan dan tidak minum. Itu namanya puasa. Bahkan puasa ini ada zahir, ada batin. Maka Imam Ghazali menempatkan puasa seperti kita tahu, puasa itu secara ilmu fiqih, secara lugatan dikatakan mutlaqul imsak, al-imsak atau mutlaqul imsak, artinya menahan. Puasa secara umum artinya menahan. Seperti contoh, di dalam Sayyidatuna Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Sayyidatuna Maryam pernah bernazar kepada Allah menahan berbicara, ai imsak anil kalam. Artinya Sayyidatuna Maryam pernah menahan dirinya untuk tidak berbicara kepada siapapun saat itu. Ini nazartu sauman. Tapi tetap namanya puasa, tapi puasa bicara. Jadi kalau ibu-ibu kita, oh Masya Allah, misalnya istri bilang sama Ali, Kak Ali, alhamdulillah nih saya mau puasa mall. Berarti kan alhamdulillah banget, puasa nggak ke mall-mall, arti imsak, menahan diri untuk ke mall. Kan seperti itu. Jadi seperti Sayyidatuna Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahman, aku bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, falan ukallimal yauma insiya, tidak berkata-kata kepada siapapun hari ini. Namanya puasa. Nah, puasa orang awam, saumul awam, kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, mereka hanya taunya min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai nanti ketemu azan maghrib, tidak makan dan tidak minum, itu namanya saumul awam. Puasanya orang awam. Jadi tidak diiringi dengan zikir, tidak diiringi dengan ibadah, tidak melakukan hal-hal yang bagus, bahkan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasa itu nafsu, bukan zat puasanya. Puasanya sah, tapi hal yang membatalkan puasa nanti insya Allah akan dijelaskan, diterangkan sama guru-guru. Hal-hal secara batil yang membatalkan pahala daripada puasa. Jadi bukan puasa yang batal, pahalanya di sisi Allah sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat namanya saumul awam. Yang kedua namanya saumul khusus. Apa itu saumul khusus? Ini tingkatan sudah mendikit ke menjelas naik derajat. Jadi kita jangan setiap tahun Allah kasih izin buat kita ketemu bulan puasa, pakainya tetap saumul awam dari tahun ke tahun. Berapa sudah umur kita, naikkan tahun ini masih ada kesempatan naikkan jadi saumul khusus. Puasa juga nahan diri daripada makan dan minum, juga menahan diri daripada hawa nafsu apapun bentuknya yang bisa membatalkan pahala puasa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasaimina wasaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini saumul khusus. Apa itu saumul khusus? As-saimina wasaimat, yang berpuasa baik laki-laki dan perempuan. Puasanya seperti apa? Wasaimina wasaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Mereka bisa menjaga hawa nafsunya, tapi bukan hanya menjaga hawa nafsunya. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, diiringi dengan banyak zikir kepada Allah. Puasanya, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, sholat tahajudnya, hati yang bagus, selalu tunduk kepada Allah, meneteskan air mata. Karena kita sesuai dengan makna yakhriguha, arti makna daripada Ramadan, membakar. Yakhrigu dzunub, yaitu membakar daripada dosa. Banyak dosa, 11 bulan kita berbuat dosa, Allah kasih diskon. Jadi diskon jangan cuman ke mall cari diskon. Diskon dosa yang diberikan oleh Allah. Bulan Ramadan apa? Yakhrigu dzunub. Orang yang berpuasa memanfaatkan diri untuk betul-betul ibadah dalam bulan puasa, pakai saumul khusus,
dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, diiringi dengan zikir. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan sama orang yang puasa yang demikian rupa? A'addalahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan a'addalahum maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan buat mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ampunan, wa ajran azima. Jadi bulan Ramadan bukan hanya ampunan, wa ajran azima, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi naikkan Ramadan tahun ini jangan selalu pakai saumul awam, yang artinya orang awam apa? Cuman taunya puasa, tidak makan sama tidak minum. Tapi nanti dalam kitab Zubat itu dikatakan orang berbondong-bondong di akhirat. Cari apa? Cari Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Minta pahala solatnya, minta pahala puasanya, minta pahala zakatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Solat kalian sia-sia, puasa kalian sia-sia. Kenapa? Puasanya tidak diiringi dengan hal-hal yang bagus sesuai dengan anjuran-anjuran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saumul awam. Dan yang kedua tadi saumul khusus. Jadi dinaikkan saum dengan diiringi dengan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin kita tidak pernah hatam Al-Quran. Ayo bulan Ramadan ini hatamkan Al-Quran. Nangis kita, paksakan. Al-Imam Al-Imam Al-Ash'ari, beliau mengatakan ubku fa'illam tabku fatabakau. Nangis kalian. Apalagi khususnya bulan Ramadan. Fa'ilam tabeku, kalau nggak bisa nangis, fatabakau, paksain nangis. Mau pakai bawang kayak, iya, boleh. Mau pakai cabai misalnya, itu enggak seperti itu. Artinya fatabakau. Jadi ubuku, kata Imam Al-Ash'ari, beliau mengatakan nangis kalian. Fa'ilam tabeku, ketika kalian tidak mampu menangis, fatabakau, teteskan air mata, paksakan menangis. Kenapa? Kalau sudah nangis di akhirat gak manfaat. Ahlun nar yabkun, orang-orang yang sudah masuk neraka jahanam, hatta yanqati ad-dumu, mereka menangis sampai stop air matanya kering. Ketika stop air matanya kering, ya berubah menjadi air mata itu darah sama nanah. Jadi air mata air kering, mereka nangis di akhirat sudah tidak bermanfaat, sangat sedihnya pindah dengan air mata darah sama nanah. Kalau sampai lauturihat fiha subunu lajarat. Kata Imam Al-Ash'ari, beliau mengatakan nangis darah nananya itu sangat banyaknya. Seandai kata di sampingnya itu ditaruh perahu, maka perahunya itu akan mengambang berjalan dengan sebab nangis darah sama nanahnya. Jadi ubuku, nangislah. Oleh karena itu kesempatan bulan Ramadan yang mulia, syahrul Ramadan, ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Oleh karena itu naikkan daripada puasa awam kita menjadi saumul khusus, puasa yang lebih naik tingkat derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala kita tidak sia-sia. Jadi pahala kita mengalir, Masya Allah. Dikatakan manzara al-hububa wa masagaha ta'awahana diman yaumal hasadi. Ulama mengatakan di dalam satu syair, orang di bulan Ramadan ini dia tidak sirami dengan zikir. Di bulan Ramadan ini dia tidak melakukan pahala-pahala yang banyak. Di bulan Ramadan ini dia tidak mengambilkan sesuatu hikmat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awahana diman yaumal hasadi, ketika meninggal dunia nanti menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang kecil misalnya, kita kasih orang makan berbuka puasa dengan rezeki yang halal, sofahahu Jibril. Dalam satu hadis Lailatul Qadri, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia, Sayyidina Jibril akan kasih selamat buat dia. Kenapa? Dijaminkan dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu ngasih makan buka puasa. Sampai sahabat bilang, aku gak punya apa-apa, sampai cuman air. Kata Nabi, kita ngasih orang air berbuat baik untuk berbuka puasa, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu saumul awam, kemudian naik lagi saumul khusus, naik lagi namanya saumul khususil khusus. Ini sangat sedikit sekali. Ini mungkin dikatakan tingkat aulia, Masya Allah, yang sangat cinta. Apa nama saumul khusus? Pokoknya apa yang ada di dunia dia puasa. Cuman Allah saja.
Jadi hatinya cuma Allah, 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 Allah. Tidak ada dunia, sudah di hatinya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Namanya somul khususil khusus. Jadi kita pengajian artinya duduk kita pada saat ini sudah kita tahu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini kadang-kadang orang salah mengartikan begini. Misal satu hadis dikatakan hadis yang ma'ruf masyhur dalam Ramadan lisaimi farhatan. Artinya bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Kan sering hadis ini kita dengar, bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Nikmat yang pertama idza aftara fariha wa idza laqiyallaha farih. Ketika dia berbuka puasa senang, ketika nanti bertemu kepada Allah senang. Lantas ini apa hubungannya? Buka puasa kan makan. Nih buka puasa makan, meninggal bertemu Allah. Apa hubungannya? Apa nanti buka puasa semua kita makan? Kolaknya. Ya banyak makanan, makan. Saking semangatnya dia makan, sangat semangat. Ketelan garpu mati. Misalnya nih. Kemudian ketemu Allah senang. Gara-gara makan terus ketemu Allah senang. Apa maksudnya daripada lisaimi farhatan? Apa maksudnya para pemirsa? Bagi orang yang berbuka puasa senang. Oh, lihat hadis yang lain. Nabi mengatakan as-saim hatta yuftira la da'watan mustajabah. Kenapa Nabi senang ketika berbuka puasa? Kenapa ulama-ulama dikatakan wa idza laqiyallaha fari wa idza aftara fari, ketika berbuka puasa senang? Oh, ternyata lagi buka puasa tuh doa kita diijabah sama Allah. Jadi Nabi berdoa wa idza aftara fari. Jadi kalau sudah sampai berbuka puasa, Nabi berdoa. Kenapa? Karena berdoa tersebut adalah doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan orang dalam hadis lain dikatakan as-saim hatta yuftira. Orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Wa dzalika kullal laila. Dan itu dikatakan Nabi setiap malam dijaminkan oleh Allah. Fulan bin fulan itqun minan nar. Setiap berbuka puasa, dia puasanya bagus. Maka dia akan selalu dibebaskan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wa idza aftara faleha, maka orang yang berpuasa itu adalah ketika dia berbuka puasa senang, dan ketika dia meninggal dunia wa idza laqiyallaha farih, yang seperti ini ketika dia meninggal dunia maka senang bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih ilmunya Habibi. Masya Allah ya pemirsa di rumah, ayo dong ya kita tingkatkan derajat kita ya. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik dari puasa yang sebelumnya ya. Karena wallahu a'lam bishawab kita bisa bertemu dengan puasa yang akan datang. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Zaki Mirza, dengan terhapusnya pahala puasa. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.